Hai temanku, pernahkah kamu merasa insecure dengan tubuh atau wajahmu dan berangan-angan mengubahnya secara instan? Kali ini kalian harus berhati-hati, jika tidak ingin cerita ini terjadi pada kalian. Film kali ini berjudul Beauty Water. Kita langsung aja ke ceritanya. Yaeji adalah seorang gadis yang memiliki tubuh dan wajah yang membuatnya tidak percaya diri. Dia bekerja sebagai mua di industri hiburan. Hari itu bersama manajer artis dan penata busana, di ruang make-up artis, sedang membicarakan isu tentang alat kecantikan yang bisa membuat seseorang menjadi cantik secara instan. Penata busana berpendapat hanya dengan menggunakan krim, sedangkan manajer artis berpendapat berupa minuman, yang bisa menurunkan berat badan dan mengubah wajah terlihat cantik. Yaeji mendengar hal itu menganggap semuanya adalah kebohongan. Miri sang artis, masuk dalam ruangan dengan bad mood karena udara panas. Semua orang di ruangan itu dimarahi, baik Mr. Kim saat berusaha memuji model rambut, penata busana yang tidak bisa menentukan baju yang dipakai, dan juga Yaeji, hanya karena wajahnya yang dianggap kurang menarik, hingga tidak ingin melihatnya lagi dan menyuruh Yaeji pakai topeng, atau berhenti bekerja. Lalu datanglah Ji-hoon memperkenalkan diri pada Miri, bernama Kwon Ji-hoon dan mengaku pernah tinggal di Amerika dan lulus sekolah di sana. Miri menganggap banyak anak pintar, namun tidak akan bertahan lama. Ji-hoon segera meyakinkan bahwa dirinya pasti bertahan lebih lama, karena alasan dia bergabung hanya demi bertemu Miri. Sebelum keluar ruangan, Ji-hoon menyapa semua orang dan saat melihat Yaeji, Ji-hoon memuji warna matanya yang sangat cantik. Mendengar itu, Miri semakin marah bahkan melempar benda ke arah Yaeji dan menyuruhnya keluar. Yaeji duduk sendiri dan bersedih, lalu Ji-hoon datang memberikan sapu tangan. Ji-hoon merasa Miri sangat berbeda saat muncul di media, membuat para staf kewalahan. Yaeji segera minta Ji-hoon menuju ruang make-up, tapi Ji-hoon malah minta di make-up di situ. Yaeji memulainya dan Ji-hoon bertanya sudah berapa lama bekerja di sini. Yaeji menjelaskan, dia mulai setelah berhenti dari balet. Mendengar balet Ji-hoon kaget dan bertanya apa yang terjadi. Yaeji menjelaskan, saat itu setiap hari dia harus menghadapi dinding yang sangat tinggi. Lalu Mr. Kim datang memberitahu syuting akan segera dimulai. Saat persiapan syuting di studio, tiba-tiba kru TV terburu-buru mencari seseorang, lalu mendekati Yaeji dan minta bantuannya. Tugas Yaeji hanya duduk dan makan, serta mendapat bayaran cukup tinggi. Syuting pun dimulai, Miri dan Ji-hoon menawarkan produk kesehatan Tantan, agar tubuh tetap bugar di tengah aktivitas yang padat. Di saat itu Yaeji diberi aba-aba untuk melakukan tugasnya. Saat pulang, Yaeji mampir ke toko untuk belanja makanan dan minuman, lalu berjalan kaki sampai di apartemen. Saat sampai rumah, sempat dimarahi ibu saat melihat Yaeji beli makanan dan minuman terlalu banyak. Yaeji segera masuk kamar menjawab sekenanya. Setelah itu, Yaeji melihat berita wawancara Miri yang menyatakan dirinya tidak melakukan operasi plastik. Hal itu mendapat hujatan dari para netizen dan membuat Yaeji senang. Tapi, ada juga berita terburuk hari ini, ternyata video Yaeji saat makan di studio tadi. Berita ini juga mendapat hujatan sehingga membuat Yaeji emosi. Sejak itu, Yaeji tidak mau keluar kamar hingga berbulan-bulan, dan hanya melihat berita di komputernya sambil makan, walaupun ayah dan ibu memintanya keluar. Saat melihat Miri sedang diwawancara, pembawa acara juga membahas tentang keluarnya Ji-hoon dari industri hiburan, tapi Miri tidak mengetahui alasannya. Lalu Yaeji mendapat pesan, mereka telah mengirimkan hadiah ke alamat rumah Yaeji. Sesaat Yaeji tertidur dan bermimpi saat masih kecil menari balet, dan penontonnya hanya Yaeji dewasa yang terus makan tanpa henti. Suara ibu membangunkan Yaeji memberitahu ada paket untuknya. Isi paket adalah 2 botol air kecantikan beserta alat lain dan sebuah flash disk. Isi flash disk adalah video petunjuk cara penggunaan air kecantikan hingga mengubah wajah totalitas. Saat ayah dan ibu berbicara tentang Yaeji akhirnya keluar kamar ambil paket, seketika ayah dan ibu terkejut melihat perubahan Yaeji. Malamnya, Yaeji keluar menuju rumah ahli bedah dengan reservasi. Yaeji masuk dan melihat beberapa botol air kecantikan. Ahli bedah melihat hasil buatan Yaeji masih perlu banyak perbaikan. Dia menjelaskan, air kecantikan sangat populer bagi selebriti, istri politisi dan wanita kaya. Tujuannya memberikan produk ini, karena telah melihat video Yaeji makan, dan ingin Yaeji menjadi model mereka dengan memberikan potongan harga 1/10 untuk mendapatkan wajah dan tubuh cantik. Yaeji kembali pulang ke rumah dan minta pada ayah dan ibu, uang sebesar $200.000 untuk membeli air kecantikan. Ayah terkejut dan tidak tahu harus mencari kemana sejumlah uang itu. Yaeji langsung mengancam akan melukai dirinya, jika tidak diberikan sekarang, karena selama ini dia selalu mengalami kegagalan dan selalu ditertawakan hingga membuatnya begitu putus asa. Lalu terpaksa ayah menyetujui permintaannya. Malamnya, Yaeji kembali ke ahli bedah dan menyerahkan uang itu. Proses kecantikan pun dimulai, diawali dengan berendam, lalu dilakukan pemangkasan daging. Pagi hari ketika ibu baru pulang dari belanja, ibu terkejut melihat ada gadis tidak dikenalnya. Yaeji melihat ibu, segera memeluknya dan berjanji menjadi anak baik atas perubahannya.
Tapi setelah itu, Yaiji kembali memaksa minta uang untuk membeli baju. Yaiji pun segera pergi membawa kartu kredit orang tuanya. Dalam perjalanan, hampir semua mata pria melihatnya dan ini pertama kali dirasakan. Yaiji langsung berbelanja dan ada yang diam-diam mengambil gambarnya, lalu dimasukkan di medsos karena kecantikannya. Hari itu Yaiji telah menghabiskan $13.000 membuat ayah terkejut. Yaiji memberi alasan bahwa sekarang ayah sedang melakukan investasi dan juga memberitahu, namanya sekarang berganti menjadi Kim Sul-hye. Setelah itu, Sul-hye bertemu makan malam dengan beberapa pria, namun belum menemukan pria kaya yang cocok dengannya. Hingga Sul-hye bertemu dengan bocah anak mama yang pamer mobil milik ibunya, lalu mengajak Sul-hye datang ke pesta kolam di Chungdam. Tentu saja hal ini membuat Sul-hye tertarik datang. Saat berpesta pun tiba, di tengah mereka berbincang, Sul-hye melihat Miri datang. Sul-hye sempat minder tapi begitu melihat dirinya di pantulan meja, Sul-hye kembali percaya diri dan mau mendatangi Miri. Tapi, si bocah menghalangi karena tempat Miri adalah kelas VVIP, diperuntukkan selebriti atau orang-orang kaya sehingga Sul-hye tidak bisa ke sana walau bermodal wajah cantik. Mendengar itu, Sul-hye marah dan pergi meninggalkannya. Di pintu keluar, Mr. Kim memanggil, menawarkan bergabung dengan Guang Entertainment dan dirinya yang bertanggung jawab mengubah Miri menjadi bintang. Demikian juga Mr. Kim bisa membuat Sul-hye menjadi bintang. Sul-hye menerima kartu namanya dan akan memikirkan di rumah. Saat di rumah, Sul-hye menerima pesan dari bocah, tapi Sul-hye langsung menghapus kontaknya. Sul-hye juga melihat kartu nama Mr. Kim dan saat memegang perutnya, muncul bayangan Yaiji yang terus-menerus makan. Sul-hye segera mengisi bak mandi dengan air kecantikan, lalu ibu mengingatkan Sul-hye tidak menggunakannya dan lebih baik berolahraga, tapi Sul-hye memberikan alasan, ini adalah hal terakhir dilakukan, sebelum tanda tangan dengan agensi. Sul-hye memasang alarm selama 30 menit, tapi malah ketiduran dan bermimpi Yaiji kecil menari, lalu mendapat tepuk tangan dari semua penonton. Waktu kurang 4 menit, HP mati kehabisan daya. Sul-hye terbangun dan saat berdiri, seketika dagingnya meleleh hingga Sul-hye kembali masuk dalam bak dan sempat memanggil ibu. Ibu segera datang dan terkejut melihat tubuh anaknya meleleh. Sul-hye berhasil dikeluarkan, tapi ayah dan ibu bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Ayah sempat meminta ibu membawanya ke rumah sakit, tapi ibu bingung bagaimana cara menjelaskan dengan pihak rumah sakit. Lalu ibu melihat ke bak mandi ada sisa-sisa daging, tapi tidak cukup sehingga ibu dan ayah merelakan dagingnya untuk diberikan. Pagi datang, Sul-hye terbangun dengan tubuh tidak beraturan. Demikian juga dengan ibu dan ayah menjadi sangat kurus. Ibu minta maaf karena telah memberikan daging mereka, tapi tetap tidak cukup. Lalu Sul-hye melihat ke cermin dan menjerit ketakutan. Malamnya, Sul-hye kembali ke rumah ahli bedah. Ahli bedah merasa bingung apa yang terjadi, lalu minta bayaran di depan. Sul-hye hanya membawa sedikit, tapi dia berjanji akan membayar sisanya nanti. Ahli bedah tidak mau memperbaiki jika tidak ada uang, Sul-hye memohon padanya hingga mau melakukan apapun. Ahli bedah meminta Sul-hye menjilat kakinya dan terpaksa Sul-hye melakukannya, tapi ahli bedah segera menarik kakinya dan minta Sul-hye masuk ruang penanganan. Perbaikan dilakukan, lalu ahli bedah menunjukkan wajahnya melalui cermin dan meminta Sul-hye pergi. Saat Sul-hye melihat tubuhnya, Sul-hye segera minta diperbaiki sesuai perjanjian akan dilunasi setelahnya. Ahli bedah merasa keberatan karena dia mengerjakan sesuai uang yang dibawa saja. Sul-hye memaksanya memperbaiki sekarang, tapi ahli bedah mengaku sedang kesulitan mencari daging yang bagus. Sul-hye langsung berniat membawakan daging tapi ahli bedah bingung bagaimana caranya dan menuduh Sul-hye akan membunuh, lalu mengatai Sul-hye, babi berbuat gila. Hal ini membuat Sul-hye marah dan mulai menyerang dengan menggigit lalu mencekiknya, lalu ahli bedah balik menyerang dan berlari tapi Sul-hye menahannya dan membuatnya tidak bangun lagi. Ibu dan ayah selalu makan ayam goreng berharap tubuhnya bisa kembali seperti semula, lalu ibu menerima telepon. Sul-hye membuat cerita bahwa dia telah dibantu ahli bedah memperbaiki tubuhnya, tanpa harus membayar, jadi ibu tidak perlu khawatir. Kenyataannya Sul-hye sudah melarutkan tubuh ahli bedah dalam air kecantikan dan tubuh Sul-hye sudah kembali cantik. Kini Sul-hye menjadi selebriti dengan menawarkan produk Tantan, menggantikan Miri. Semua poster Miri kini digantikan Sul-hye. Setelah syuting, Mr. Kim memuji Sul-hye karena produk Tantan terjual habis. Mr. Kim juga memberitahu jadwal besok penuh dengan wawancara. Lalu Sul-hye menanyakan keberadaan Miri, tapi Kim mengajak pulang dengan mengantarnya. Di dalam mobil, Mr. Kim membuka sosmed milik Miri dan menunjukkan Miri sedang selfie di luar negeri dengan akun baru. Sul-hye menanyakan apa yang terjadi, dan Mr. Kim menjelaskan bahwa kemungkinan Miri sedang ada masalah dengan koneksi jajaran tertinggi. Dengan koneksi itu, tidak heran Miri bisa punya rumah besar dan mobil mewah bahkan menjadi bintang. Setelah itu Sul-hye turun dari mobil Mr. Kim dan memilih jalan kaki. Sul-hye mampir ke toko membeli minuman dan makanan. Di saat itu penjaga toko ambil kesempatan curi-curi memfoto Sul-hye, selesai membayar, penjaga toko kembali memfoto sehingga Sul-hye menanyakan langsung.
Penjaga toko tidak mengakuinya lalu Sul Hye segera merampasnya dan melihat isinya, lalu melempar ke meja hingga terjatuh. Sul Hye segera keluar toko dan bertabrakan dengan Ji Hun. Ji Hun menanyakan keadaannya, tapi Sul Hye segera pergi. Secara diam-diam Sul Hye mengikuti Ji Hun masuk dalam klub olahraga dan kesehatan, lalu Sul Hye pulang ke apartemen. Di perjalanan, Sul Hye dihantui ahli bedah membuatnya ketakutan dan bertemu security, lalu Sul Hye segera ke unitnya. Besoknya, Sul Hye datang ke tempat Ji Hun berolahraga, dan tidak lama Ji Hun datang. Sul Hye mulai mendekatinya mengajak bicara. Sul Hye mengaku pernah dihiburnya saat gagal audisi, dengan mengatakan dirinya memiliki warna mata yang cantik. Tapi Ji Hun merasa tidak pernah melakukannya dan melihat mata Sul Hye. Ji Hun mengakui bahwa warna matanya memang cantik. Lalu Ji Hun mengajak Sul Hye makan malam berdua di tempat tenang untuk minta maaf. Saat makan malam, Ji Hun mengaku sekarang bekerja dalam investasi keuangan internasional sesuai dengan jurusan sekolahnya. Lalu Sul Hye menanyakan kenapa Ji Hun berhenti menjadi aktor. Ji Hun menjelaskan merasa tidak nyaman, karena terlihat mewah di luar, tapi seperti cangkang kosong. Sul Hye juga bertanya tentang Miri dan Ji Hun mengingatkan Sul Hye untuk berhati-hati. Saat itu, Ji Hun tidak sengaja mendengar percekcokan antara Mr. Kim dan Miri. Mr. Kim merasa tidak suka dengan sikap Miri membuat ketua marah, hingga Miri menuduh Mr. Kim mengambil uangnya dan minta dikembalikan. Hal itu membuat Mr. Kim marah, hingga menamparkan Miri dan mengancam dirinya bisa membuat karir Miri jatuh dengan mudah. Sejak itu Ji Hun memutuskan untuk pergi, dan berharap Sul Hye bisa menemukan kebahagiaan. Lalu Ji Hun mengantarkan Sul Hye pulang. Saat itu Sul Hye memberi sinyal pada Ji Hun. 3 bulan berlalu, Sul Hye mendapat hadiah sepatu dari Ji Hun. Ji Hun memberikannya untuk memberi selamat atas kontrak dengan agensi baru sebagai iklan majalah. Lalu Ji Hun mengajak bertemu usai syuting untuk memberikan kejutan lainnya. Penata busana masuk ruangan, memberitahu syuting akan dimulai 10 menit lagi. Sul Hye bersiap di depan cermin, tiba-tiba melihat kulitnya meleleh dan dihantui ahli bedah berkata, "Apakah kamu dicintai?" Sul Hye ketakutan. Saat penata busana menjemput, ruangan sudah berantakan dan Sul Hye tidak ada di tempat. Sul Hye segera pulang mempersiapkan rendaman air kecantikan. Ayah dan ibu baru pulang, dan saat Sul Hye melihat ibu, dia minta ibu membagikan dagingnya. Tentu saja hal ini membuat ibu sedih dan bingung. Lalu, ayah menyadarkan kalau wajahnya masih cantik. Sul Hye langsung melihat cermin. Karena itu, Sul Hye terlambat menemui Ji Hun dan segera minta maaf. Awalnya Ji Hun marah karena Sul Hye tidak memberinya kabar. Tapi akhirnya Ji Hun mengajak Sul Hye jalan-jalan. Di suatu tempat, tiba-tiba Sul Hye memalingkan muka. Ji Hun kebingungan, dan Sul Hye mempertanyakan hubungan mereka dan curiga dirinya bukanlah satu-satunya. Ji Hun menjelaskan, dia merasakan ada kecemasan dan kegelapan saat bersamanya. Ji Hun berharap Sul Hye mau mengatakan yang sebenarnya. Sul Hye bingung dan khawatir Ji Hun akan membencinya, saat tahu kebenaran. Lalu semua lampu menyala dan Ji Hun segera memeluk dan melamar Sul Hye, lalu memberikan sebuah cincin. Setelah itu Ji Hun mengajaknya ke rumah dan membuatkan makanan penutup yang lezat. Saat sampai rumah, Sul Hye melihat lukisan dan foto keluarga, tapi Ji Hun tidak ada di dalam foto. Ji Hun menjelaskan saat itu dirinya belum lahir dan terpaut beda usia yang jauh dengan kakaknya. Sul Hye memuji kecantikan ibu dan kakak perempuannya, tapi adiknya terlihat berbeda. Ji Hun memuji adiknya sebagai malaikat dan pintar. Ji Hun yakin Sul Hye akan mencintainya. Lalu Ji Hun meninggalkan Sul Hye sendiri. Saat di dapur, Sul Hye datang mengajaknya bicara, tiba-tiba Sul Hye terkejut mendengar suara wanita menangis, tapi merasa tidak yakin. Ji Hun segera minta Sul Hye menunggunya di ruang tamu. Setelah Sul Hye pergi, Ji Hun membenturkan lututnya ke lemari. Saat Sul Hye melihat lukisan, tidak sengaja melihat kamar yang sedikit terbuka. Dia perlahan masuk ke dalamnya. Di kamar terdapat banyak buku, Sul Hye melihat salah satu buku berisi foto kenangan sekolah adik perempuan Ji Hun. Sul Hye juga melihat kotak hitam di atas meja. Perlahan mendekat dan membukanya, ternyata berisi botol-botol air kecantikan. Sul Hye segera membuka semua laci dan menemukan banyak kartu identitas wanita termasuk milik Miri. Saat di meja makan, Sul Hye enggan makan buatan Ji Hun dan mengaku agak kenyang. Ji Hun memaksa halus Sul Hye dan Sul Hye beralasan ingin ke toilet. Ji Hun memberi petunjuk arah padanya. Sul Hye berusaha mencari jalan keluar dan Ji Hun sudah berdiri di belakangnya, mengarahkan lagi. Sul Hye langsung masuk toilet di mana ada foto para wanita. Lalu terdengar suaranya dalam TV di ruang sebelah. Di sana berisi foto-foto Yaeji dan tiba-tiba Ji Hun datang membawa suntikan. Ternyata Ji Hun tahu bahwa Sul Hye adalah Yaeji dari warna mata, Ji Hun akan menyuntiknya, Sul Hye segera menahannya dan berhasil menggigit tangan Ji Hun sehingga suntikan terjatuh, dan Sul Hye berlari. Ji Hun berjalan membawa palu mencari Sul Hye sambil bercerita, dulu ada seorang gadis pintar dan sangat berbakat, tapi setiap kali orang melihatnya, mereka mengerutkan kening dan membunyikan lidah karena dia sangat jelek.
Sedangkan kakak perempuannya dicintai semua orang dan tidak masalah jika dia berbuat kesalahan karena dia cantik. Ji-hun berdiri membelakangi Sul Hye, ketika balik badan, Sul Hye segera memukulkan patung padanya tapi Ji-hun menahannya, dan melemparkan ke lantai lalu menamparnya. Saat akan mengayunkan palu, Sul Hye menancapkan pena ke dada Ji-hun dan terdengar suara jeritan wanita. Sul Hye segera berlari membuka pintu keluar tapi tidak berhasil. Ji-hun mendekati Sul Hye dan seketika Sul Hye berhasil membuka pintu, berlari, tapi seakan pintu keluar semakin menjauh. Di tengah pelarian ada ayah, ibu dan Yaiji kecil. Ibu sedang menghibur Yaiji tidak masalah menjadi yang kedua karena ayah dan ibu selalu mencintainya. Sul Hye memanggil ibu, dan mereka bertiga melihat ke arahnya. Mereka tidak mengenalinya dan Sul Hye meyakinkan mereka bahwa dirinya adalah Yaiji, lalu datanglah sosok ahli bedah menangkapnya. Ji-hun sedang bermake up dan Sul Hye sudah tergantung di atas air kecantikan. Saat Sul Hye bangun, Ji-hun bercerita sudah sejak kecil, dia terobsesi dengan kecantikan, lalu suatu hari bertemu dengan air kecantikan. Ji-hun menuang di atas kapas dan mengoleskan ke daerah mata Sul Hye. Ji-hun adalah gadis yang disebut adik perempuan dalam foto, akhirnya memutuskan menjadi pria, supaya bisa mengumpulkan wanita cantik. Lalu Ji-hun menunjukkan tubuhnya dipenuhi mata, hidung dan mulut para wanita. Ji-hun juga menunjukkan pahanya ada wajah Miri. Menurut Ji-hun, Miri memiliki hidung yang indah, tapi matanya masih kurang, lalu Ji-hun menghilangkannya dan mengambil mata Sul Hye. Di toko buku Deahan, Mr. Kim mendatangi gadis cantik dan menawarkan bergabung dengan Guang Entertainment. Gadis itu menerima kartu nama Mr. Kim dan akan memikirkannya, lalu Mr. Kim minta izin mengambil gambarnya. Setelah keluar dari sana, Mr. Kim langsung mengirimkan foto gadis itu pada ketua yaitu Ji-hun. Ji-hun berbicara pada mata Sul Hye, telah menemukan bibir sempurna. Demikian ceritanya, janganlah menilai seseorang dari penampilan luar, karena siapa yang tahu dia menyimpan suatu misteri, jadi tetaplah waspada dan sampai jumpa di cerita berikutnya.